Halo, Assalamualaikum. Biasanya saya rekam roll dengan kamera selfie smartphone itu kalau pakai flagship atau minimal mid-range ya, yang upper mid-range. Sekarang pakai handphone sejutaan gimana nih? Kepake nggak kira-kira ya? Saya rekam juga suaranya sebagai backup dengan mikrofon shotgun di depan saya. Silakan disimak perbedaan suaranya. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ini saya rekam langsung dengan Xiaomi Redmi 14C. Iya, smartphone 1 jutaan tengah ke tebal ya, karena memang harganya mulai dari 1,5 sampai 1,8 juta. Pertanyaannya, apakah akan ada Redmi 14A untuk membendung persaingan yang dilakukan oleh grupnya Transsion? Mungkin nanti Xiaomi yang harus jawab. Tapi yang jelas, smartphone ini pernah saya bawa ngafe, nggak sengaja sih, nggak niat buat beneran ngetes kameranya gitu ya, tapi iseng aja ngambil foto makanan, foto ambience kafenya, foto minuman saya, dan hasilnya ternyata wow. Iya, buat HP sejutaan hasil fotonya bright, mungkin nanti saya akan jelaskan detailnya seperti apa, tapi teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ya, sensor kamera utamanya 50 megapiksel, jadi punya in-sensor zoom 2 kali, lossless zoom, bisa disimak juga apakah tetap tajam atau tidak. Tapi yang jelas, di harga sejutaan Redmi 14C ini sebetulnya masih punya beberapa keunggulan dibandingkan handphone-handphone sejutaan dari Transsion Group. Iya, semisal tadi kameranya sudah 50 megapiksel dan juga punya NFC. Plus jangan lupa RAM dan storage-nya variannya besar-besar ya. Mulai dari yang Rp1.499.000 itu dapat RAM 6GB dan storage 128GB. Kemudian yang 1,8 juta kembali 1000 itu RAM-nya sudah 8GB dengan storage besar banget 256GB. Punya triple card slot pula, masih bisa ditambahkan storage microSD. Walaupun memang storage bawaannya itu eMMC ya, 5.1 dengan skor tes Antutu untuk storage-nya ini di 14 ribuan. Tapi RAM-nya beneran fisikal ya, 6 dan 8GB, bukan RAM plus extension, memfusion atau apa. Memang masih ada fitur RAM extension ini di Xiaomi, tapi by default mati dan juga saya gunakan sejauh ini tanpa RAM extension ini. Tapi tak bisa dipungkiri juga ada beberapa sektor yang ketinggalan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh handphone-handphone dari grup Transsion. Kayak misalkan nggak ada stereo speaker, ya ini kalah gitu ya dari HP sejutaan tipis yang sudah pada stereo dengan grill yang dedicated pula. Kemudian nggak ada infrared blaster, dan yang terakhir layarnya masih pakai notch seperti ini. Walaupun buat saya sebetulnya nggak ganggu juga ya kalau udah dipakai mah. Sisanya sebetulnya speknya oke ya buat smartphone di level harga 1 jutaan. Prosesornya pakai Helio G81 baru yang sebetulnya clock speednya atau core-nya sama dengan Helio G80 maupun Helio G85, cuma clock speed GPU-nya sedikit lebih rendah dibandingkan Helio G85. Tapi ada yang baru di Helio G81 yaitu sudah support Bluetooth versi 5.4. Lanjut punya layar yang juga sudah 120Hz refresh rate-nya dengan resolusi HD+, kemudian baterainya sama-sama 5000 mAh dengan dukungan power delivery 2.0 di 18 watt. Meskipun di dalam paket penjualnya dikasih charger 33 watt ya malah. Nah, saya sudah coba buat main PUBG Mobile, memang settingannya juga sama aja kayak Helio G85, di mana settingan grafisnya mentok-mentok di Smooth Ultra, Balance Ultra juga bisa, atau di HD High. Saya main di Smooth Ultra udah lumayan enak, nggak kerasa beda jauh dengan Helio G85. Smooth tetap, main juga masih bisa rada ngeras gitu ya, rada agresif nyerang sana-sini. Cuma memang di beberapa keadaan kayak one-on-one juga rada kurang pede, karena kadang responsivitas layarnya nggak sebaik mid-range ke atas ya, tapi wajar buat level harganya, dan juga kerasanya ya hampir sama aja sih sama Helio G85. Nah, jelang akhir, saya malah mau bahas desainnya. Oke lah, memang desainnya lurus mengotak kayak smartphone kebanyakan, cuma pas lihat kamera bumpnya kok kayak kenal gitu ya. Memang Xiaomi udah melakukan hal ini dari sejak Redmi A3 menggunakan frame bundar seperti ini, tapi kok rasanya buat saya frame bundar ini biarlah dipakai sama grupnya BBK saja. Xiaomi punya ciri khas sendiri kan di Redmi Note series yang kotak dengan berbagai level dari kameranya. Jadi menurut saya, udahlah, biarkan yang bundar buat BBK saja. Xiaomi tetap gunakan ciri khasnya atau cari keunikan lain untuk masalah kamera ini. Penempatannya dan layoutnya maksudnya ya. Untuk handphone sejutaan, mungkin bahasannya nggak bisa terlalu banyak, tapi bagi saya Redmi 14C sejauh ini masih punya diferensiasi yang unik yang bisa jadi pembeda di segmen harganya dibandingkan smartphone lain.
Ya, pilihan memori yang besar serta kehadiran NFC rasanya masih jadi sesuatu yang berbeda ya. Masalah sejutaan tipis yang sekarang lagi diserang sana-sini sama brand lain, mungkin Xiaomi bisa mempertimbangkan buat masukin Redmi 14A. Ini masukan aja sih. Seperti biasa, jelang penutup video saya akan bahas lagi kameranya biar teman-teman juga nanti ada pengantar sebelum lihat sampelnya ya. Tapi dari sini, dari facecam atau airroll ini udah kelihatan. Tadi gelap, sekarang rada terang karena memang di atas pencahayaannya berubah-berubah ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan juga ketika cahayanya rada redup, ketika lagi terang kayak gimana. Backgroundnya mungkin rada kelihatan overbright ya. Tapi sekali lagi, buat smartphone 1 jutaan, hasil fotonya wow. Iya, wow-nya depan belakang juga selama cahayanya cukup ya. Kemudian, untuk lossless zoom 2 kali setelah saya lihat lagi di laptop memang rada downgrade ya. Kualitas ketajamannya berkurang karena cropping saja memang. Tapi untuk audio, teman-teman bisa saksikan, simak lagi. Saya belum putuskan sih bakal pakai audio dari smartphone ini atau dari mikrofon saya buat keseluruhan atau sebagian besar dari video ini. Tapi ketika ngelihat hasil yang kemarin sudah saya rekam di outdoor, lumayan kok meskipun memang hanya pakai 1 mikrofon. Sementara untuk perekaman video kamera belakang, untuk masalah stabilisasi, metering, fokus, dan juga detail ketajamannya, kalau disaksikan di layar laptop memang kelihatan kurang ya, tapi segini sebetulnya udah standar lah ya buat handphone sejutaan. Ya, memang meteringnya rada cepat naik turun, kemudian juga fokusnya kalau digerakin rada telat nguncinya, tapi handphone sejutaan mana lagi sih yang bisa ngerekam video bagus? Emang kayak gimana sih yang saya maksud? Silahkan disimak sampel videonya setelah ini. Yang jelas kalau teman-teman tertarik pengen beli juga smartphone ini, bisa cek produk yang muncul di kiri bawah video ini atau buka deskripsi video dan lihat pilihan e-commerce yang lebih banyak di sana ya buat membelinya dengan harga termurah yang bisa saya temukan. Oke, hatur nuhun sudah nyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, komen soal kualitas video dengan kamera depannya ini ya. Kamera depan Redmi 14C bisa rekam sampai Full HD 30 fps. Silahkan disimak audionya. Ini siang tapi agak teduh kelihatan dan mid range-nya. Sambil disimak audionya ya, sekali lagi ya, saya sambil jalan. Gimana? Rekaman dan kamera belakang Xiaomi Redmi 14C. Sambil rekam indoor juga, sambil jalan. Apa? Keju warna ungu. Panning, tilting.